Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sebelum dimulai kegiatan, langkah baiknya kita mengheningkan cipta dulu. Kita mengheningkan cipta, kita munculkan rasa syukur, rasa ya alhamdulillah sampai detik ini masih diberi kesehatan, masih diberi rezeki yang banyak. Terus faedahnya ketika kita mengeningkan cipta itu ibaratnya seperti kita membuang residu, sampah-sampah dari kehidupan sebelumnya. Acara kalau HP itu lemot ya, kebanyakan sampahnya harus dibersihkan. Nah ini tidak di restart, gampang sebenarnya. Nanti ini buat terapi diri sendiri, terapi. Jadi gini, nanti bisa dikembangkan sendiri-sendiri. Caranya sangat mudah sekali. Nanti kita sama-sama, ya kita Fatihah dulu, hadiah ke semuanya, mulai dari Rasulullah, sahabat dan para aulia semuanya, para salafun soleh, ulama salaf yang soleh-soleh, abauna soleh semuanya. Ala hadziniyah wa kulli niyatin sholihah min khairatid dunya wal akhirah. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mustaqim subhanallah ladina maghdubi alaihim mulai keadaan rileks, badan kita rileks, nyaman. Setelah itu kalau sudah anteng badannya, semua diam. Nah, lalu nanti pejamkan mata. Ini paling 1 menit aja, pejamkan mata. Nah, setelah mata terpejam, rasakan. Yang terasa sekali itu adalah nafas. Nah, nikmati nafas. Nafas sebagai sumber kehidupan, anugerah, nikmat yang Allah berikan tanpa perhitungan. Setelah itu ambil napas panjang, keluarkan pelan-pelan, tumbuhkan rasa syukur yang luar biasa atas segala nikmatnya. Hilang rasa khawatir, hilang rasa cemas. Kafa billahi wakila. Terus ulangi lagi, ambil napas panjang, buang pelan-pelan. Ambil lagi. Nah, rasakan kesejukan yang hadir dalam tubuh. Akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti itu lakukan kalau saat kita penat, saat banyak sekali problem, badan capek dan yang lain gitu loh. Itu sumber kekuatan. Nah, itu sumber kehidupan.
Nah, itu nanti dilakukan. Itu bisa dilakukan dimanapun. Gitu ya. Itu trik mudah sekali kan. Semua bisa melakukan. Jadi hilang tergesa-gesa kita hilang. Kadang kesusunan, ada masalah, terkadang panik, terkadang cemas dan yang lainnya. Nah, itu temukan. Ada semua di dalam diri kita. Nah, setelah semua kosong, bersih, baru kita masukkan aplikasi baru untuk melakukan kegiatan yang baru. Pun kita mulai. Di sini saya mau mengambil satu judul kitab, namanya kitabnya Sirajul Thalibin. Sirajul Thalibin itu syarah dari kitab Minhajul Abidin. Sirajul Thalibin itu karya Saisan Al-Jampes, orang Kediri, putra Indonesia, putra Nusantara. Dulu ini sempat menjadi kitab utama di mana, di Kairo pada waktu itu, pada zamannya. Nah, sekarang mungkin udah berubah. Isinya tasawuf dan isinya banyak sekali ilmu di sana. Ada sejarah, ada pengertian-pengertian yang lainnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Selain dari Sirajul Thalibin, nanti saya akan mengangkat juga dari kitab Insanul Kamil. Di sini Insanul Kamil itu karangan dari Sayyid Muhammad bin Sayyid Abbas Al-Malik Al-Hasani. Insanul Kamil itu menceritakan tentang kesempurnaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari zahiran wa batinan. Dia manusia sempurna, Sayyidul Khalqi, Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Terus bertepatan dengan yang akan kita kaji itu masalah dakwah, gitu ya, yang sudah kita sepakati masalah dakwah. Nah, nanti di sini di kitab Insanul Kamil itu ada membahas masalah dakwah, karena Rasul itu complicated banget, sempurna banget, mau mencontoh apapun ada. Inilah indahnya menjadi umatnya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dia yang paling sempurna. Kenapa harus cari yang lain? Kebutuhan ada semua di Rasulullah. Di dakwah pun di sini di kitab Insanul Kamil nanti akan ceritakan masa dakwah, kamalu hikmatihi fi uslubid dakwah, sempurnanya hikmah-hikmahnya Rasulullah di dalam uslub itu, dalam apa ya, uslub itu model, metode, manhaj, gaya, itu dalam berdakwahnya. Dan ini yang akan diwariskan kepada para ulama sedunia. Kalau di Nusantara jelas yang paling masyhur adalah dakwahnya Wali Songo. Itu yang narasumber bersumber dari dakwahnya Rasulullah. Itu dari Wali Songo. Nah, ini dari dakwah. Nah, nanti dari ayat yang menerangkan tentang masalah dakwah itu sendiri itu ada di surat An-Nahl ayat 125. Nah, 125. Jadi yang ud'u ila sabili rabbika. Nah, ayat itu. Bil hikmah. Mungkin sering mendengar ayat itu. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu ayat itu. Itu justru dikatakan para mufasir itu ayat sebagai ayat yang nasih, ayat yang menyalini ayat tentang perang, jadi perang-perangan gitu, ayat kital. Nah, dengan ini dakwah itu bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia jadinya kayak dakwah. Bahasa Arab itu pakainya ain. Dakwah. Nah, dari kata dakwah itu banyak. Ada da'a yada'u. Misalnya kalau dari di kamus bahasa Arab da'a yada'u itu bisa punya arti berdoa,
bisa punya arti menarik ke suatu, bisa berarti mengundang, bisa diartikan menyembah, ada sholat, bisa dikatakan doa. Dakwah, jadi dakwah itu invitation, undangan. Jadi diundang, dakwah. Namanya dakwah. Di sini umpamanya di kitab yang terkenal, salah satu karya dari Putra Nusantara, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, itu kitabnya Tafsir Munir, ya, itu Tafsir Munir yang Nawawi. Beliau menerangkan di sini ud'u ila sabili rabbika. Jadi ud'u ya asrafar rusul man bu'ista ilaihim minal ummati qatibatan ila sabili rabbika. Apa maknanya? Ud'u, ajaklah, ud'u, undanglah, gitu loh. Ini kan dakwahlah. Ya asrafar rusul. Asrafar rusul itu rasul yang paling mulia bolehnya rasul. Nah, di sini ud'u itu adalah kata perintah. Ud'u, kata perintah atau kata amar. Bentuknya kalimat bentuk insya ini. Kalam insya. Ud'u perintah. Nah, kata perintah itu ada yang diperintahkan, jelas. Ada yang diperintah. Nah, di sini man bu'ista ilaihim minal umat. Jadi orang-orang yang engkau utus. Orang-orang yang engkau utus untuk menyebarkan atau untuk menyampaikan risalah. Minal umat, ini ada kata umat. Kita sering mengatakan kata umat, ya. Umat itu adalah kumpulan, kelompok manusia yang punya persamaan banyak. Sama-sama satu agama, sama-sama bisa satu ras, atau sama-sama punya satu kepentingan. Nah, itu namanya umat. Nah, umpamanya di sini kan sama-sama, ya. Sama-sama mahasiswa kampus IN. Nah, itu satu umat, ini umat. Itu namanya umat. Nah, kalau Rasulullah itu qotibatan, di sini ada kata qotibatan. Imam Nawawi mengatakan qotibatan. Qotibatan itu tanpa terkecuali semuanya. Nah, berbeda dengan keutusan-utusan yang lain. Itu biasanya ada yang khusus untuk orang Arab saja, ada yang untuk Mesir saja, ada untuk yang di mana wilayah yang lain sama saja. Kalau Rasulullah itu qotibatan, semuanya, seluruhnya. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan, ana dakwatu Ibrahim. Jadi saya ini adalah hasil dari dakwahnya Nabi Ibrahim. Lah, kalau kita di Indonesia bisa mengatakan nahnu dakwatu Wali Songo. Berarti kita ini hasil dari dakwahnya Wali Songo, bisa seperti itu Nusantara. Kanjeng Nabi juga seperti itu. Ana dakwatu Ibrahim. Nabi Ibrahim, aja Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikatakan Abul Milah, bapaknya agama. Karena semua agama itu bersumber dari Nabi Ibrahim kebanyakan. Abul Milah. Nabi Ibrahim itu dikatakan, itu diceritakan di kitab Mujaz Tarikh Islam. Mujaz Tarikh Islam itu adalah ringkasan dari beberapa kitab sejarah. Dia hidup pada masa zaman sebelum Masehi, jauh sebelum Masehi. Pada, kalau kita sekolah dulu ada yang namanya Sumeria, ya. Sumeria, peradaban pertama, itu Sumeria. Sumeria itu umatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu di sana lahirnya dulu, Sumeria. Dan bahasanya apa dulu Sumeria? Bahasa Sumeria itulah mungkin. Bahasa Sumeria. Nah, orang-orang Sumeria itu menyembahnya itu tamasil wal kawakib, bisa ceritakan. Tamasil itu berupa, kalau kita sekarang mungkin foto gambar-gambar tamasil. Berhala itu tamasil sama. Kawakib itu bintang-bintang, makanya kan menyembah beberapa dewa-dewa dengan nama bintang. Macam-macam bintang itu dulu gitu. Menyerukan umat-umat itu. Ya sulit pada waktu itu, sulit tetap seperti itu. Tapi sudah menjadi sunatullah. Ketika di sana ada satu kelompok yang zalim, nanti Allah akan mendatangkan kelompok yang lebih zalim lagi. Untuk itu. Jadi sebenarnya orang baik itu nggak harus membalas
yang zalim, biarkan saja, nanti biar zalim sama yang zalim aja itu terjadi. Makanya Sumeria nanti akan datang namanya kaum Akkadian. Nah, siapa yang dulu pernah menonton di Trans TV ada film King Scorpion, ada ya, King Scorpio itu loh, yang bintang filmnya siapa itu? Bintang filmnya yang pernah di Smackdown, siapa namanya? The Rock. The Rock itu ya dulu ya. Pernah nonton itu film itu Scorpio. Itu kan dia terkenal dengan orang Akkadian kan, dan rajanya itu Sargon kan itu. Kayak gitu juga ada pelajarannya, nonton film asik masuk di filmnya itu ada pelajaran yang diambil sana. Kalau saya nggak menonton, cuma mendengar sambil lihat. Nggak nonton nggak, cuma pernah mendengar, ya lihat ya juga. Nah itu Akkadian, nanti akan itu sama Akkadian. Nabi Ibrahim itu musafir terus, keliling dunia. Makanya bisa dikatakan dia itu Abu Lughat. Banyak sekali bahasa yang terlahir dari Nabi Ibrahim. Nah, disebut oleh orang Akkadian. Nanti dari orang Akkadian sama dengan sulit untuk tauhid, itu sulit. Karena perintah Allah itu mulai dari Nabi Adam sampai akhir itu adalah perintah satu, adalah tauhid. Karena nggak mau, akhirnya datanglah bangsa Babilonia setelah itu, Babilonia. Yang terkenal dengan rajanya dulu itu, saya ingat sejarah atau sekolah, Hammurabi gitu. Raja Hammurabi. Diceritakan di Mujastar Islam sesuai. Dia orang yang pertama meletakkan konun atau undang-undang tentang manusia. Jadi bentuk kriminalitas, kenapa pasal anu. Ini itu Hammurabi sama. Itu hidup pada masa Nabi Ibrahim, sudah ada dakwah di sana. Setelah itu pergi ke Mesir, di Mesir ketemu Fir'aun, tapi Fir'aun yang bukan Fir'aun Nabi Musa, tapi Fir'aun Nabi Ibrahim gitu. Nah di sana akhirnya dihadiahi Dewi Hajar. Dewi Hajar itu seorang Kibti. Kibti itu suku dari Mesir. Dan diceritakan lagi Nabi Ibrahim itu punya istri yang ketiga. Kan yang kita kenal adalah hanya dua ya, Siti Saroh. Yang kedua Dewi Hajar. Ini ada yang ketiga, namanya Konturo. Kof, nun, to, wawu, ro, alif, hamzah. Konturo. Nah, bisa dikatakan gitu. Dia itu dari suku Kan'aniyah. Ada Kan'an, dulu Kan'aniyah. Kan'an itu dulu pada waktu itu turun pada siapa? Nabi Nuh dulu. Anaknya Nabi Nuh. Ya, ada yang tidak Nuh sama Nabi Nuh itu. Nah dari sana, dari Dewi Konturo itu melahirkan, di sini ceritakan ada 6 anaknya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya putra itu 8. Wa auladu Ibrahim samaniyah. Putranya Ibrahim katanya 8. Ismail itu sebagai barpe. Awalu aulad Ibrahim. Nabi Ismail. Setelah itu Ishak, ummuhu Sarah, Ismail, ummuhu Hajar al-Kibti. Dan sisanya wal bagiyah itu ada yang namanya Madan, Madian, Yaksaan, Zamron. Ya mungkin seperti itulah, kan bahasanya bukan bahasa kita sih. Kurang lebihnya seperti itu. Nasr dan Su banyak. Makanya ada Kil, ada yang diceritakan bahwa orang Jawa itu masuk ke sini, masih turunan dari Nabi Ibrahim. Tapi benar dan tidaknya nggak usah menjadi hujah. Rasulullah pernah mengatakan seperti ini untuk masalah sejarah ya, itu pelajaran buat kita. Idza hadatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhu wala tukadzibuhum. Ketika kau mendapat cerita atau sejarah dari ahlul kitab atau orang-orang lain lah di luar muslim, jangan kamu percaya dan yakini, dan juga jangan kamu dustakan. Jadi sedang-sedang saja, ambil hikmahnya, ambil yang baik. Nah itu katanya kalimatnya. Kembali ke tadi ayat ya. Ud'u ya asrafa rusul man bu'isa ilaihi minal ummah qatibatan ila sabili rabbika, di sini kepada jalan Tuhanmu. Di sini ila dinihi bil hikmah, kepada agamanya, itu agama Islam. Bil hikmah maksudnya dengan hikmah. Hikmah di sini adalah hujah qad'iyah mufidah lil aqaidil yaqiniyah, dengan hujah-hujah yang qad'i, hujah-hujah yang pasti,
yang jelas untuk mengantarkan apa? Membentuk satu akidah yang kuat. Tadi timbullah keyakinan. Nah, jadi yakin. Jadi dakwah itu sampai ke tahap yakin. Tahap yakin dakwah itu. Nah, dakwah itu bisa yakin, menemukan satu keyakinan. Nah, ini hikmah. Makanya hikmah itu luar biasa. Jadi hikmah itu ranahnya bukan di ranah rasional. Ya. Ini untuk yang rasionalisme sulit untuk memahami hikmah. Itu yang rasionalisme. Kalau rasionalisme cocoknya nanti ke sekularisme. Nah, itu saya punya ke prinsip muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Lah sekularisme banget. Itu kan rasionalisme. Nah, padahal rasionalisme itu ada pasangannya. Setiap rasionalisme itu harus subjektif. Setiap yang rasional harus subjektif. Rasional itu objektif, harus berpasangan dengan yang subjektif. Gitu loh. Memang manusia itu dikaruniai otak ya, dikaruniai akal, ada akal. Nah, sifatnya akal, sifat akal sendiri itu menganalisis atau rasio itu sukanya menganalisis. Analisis apa? Menganalogi, menganalisis. Jadi menganalisis, contoh analisis adalah, ini tak analisis, berarti ini pen, nah, tak buka, tak ginikan, nah, terus ini, kan kita tahu, dipecah, kandungannya ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Itu cara menganalisis. Akhirnya mengumpulkan data dari situ. Itu menganalisis atau menguraikan satu permasalahan dengan berbagai macam data. Nah, itu biasanya kerjaannya akal. Kerjaan akal seperti itu. Kelemahannya. Nah, itu kalau mentok di sana nggak menemukan kebenaran yang sejati sebenarnya. Makanya di akal itu nanti dikembangkan, nah, sulit itu menghasilkan apa? Tesis. Kan gitu. Kalau nanti ini sebentar lagi pada buat tesis ya. Nah, itu skripsi itu yang menganalisis, terus ya itu harus mengeluarkan tesis. Nah, kalau tumbuhan, fotosintesis aja sama fotosintesis. Apa fotosintesis? Fotosintesis apa? Yaitu jadi pembakaran di sana untuk menghasilkan sumber makan. Kalau nggak fotosintesis nggak bisa makan tumbuhan. Nah, manusia pun seperti itu. Kalau nggak dapat tesis dari kehidupan, mana mungkin bisa hidup? Yang kita kenal itu adalah apa itu namanya? Alkemis. Jadi analisis untuk mencapai sintesis. Nah, itu analisis. Itu masih di tahap objektif. Nah, itu masih tahap objektif. Dan itu harus berpasangan dengan subjektif. Apa yang ada di luar kita, taruhlah itu namanya objektif. Dan itu harus pengaruh dengan kita. Kita sebagai subjektif. Sebagai subjektif. Nah, makanya di dalam ilmu kan penting ya. Ilmu, orang hidup itu dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa hidup, nggak bisa berkembang. Makanya ilmu sangat penting. Tapi di dalam ilmu itu harus pintar milah-milih. Ada istilah unzur man kola wala tangzur. Nah, unzur makola wala tangzur man kola itu bisa dibalik. Menjadi unzur man kola wala tangzur makola. Dari mana kau bisa dibalik? Abdullah bin Umar pernah mengatakan, al-ilmu dinun, as-salatu dinun, fangzuru amman ta'khudhu hadzal ilma. Abdullah bin Umar mengatakan seperti itu. Ilmu adalah agama, salat juga agama. Maka kamu renungkanlah. Kamu renungkan dan kamu pikirkan, dari mana kamu ngambil ilmu itu? Itu penting. Ya, makanya bisa unzur man kola, bisa unzur ma. Unzur makola itu untuk seseorang yang sudah mendapatkan pencerahan. Akalnya itu sudah mendapatkan pencerahan. Kalau belum, itu alangkah baiknya unzur man kola. Dari mana itu data berasal? Nah, ini sangat penting sekali. Jadi ilmu nanti akan melahirkan apa? Ilmu nanti akan melahirkan wilayah dari ilmu itu. Kalau dia punya ilmu, nanti dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan. Kamu ingin menguasai apa? Pertanian. Kamu harus memiliki ilmu pertanian. Kamu ingin apa lagi? Punya
ingin menguasai apa? Harus ada ilmunya. Maka di atas ilmu itu namanya ada wilayah, ada kekuasaan. Tapi ada lagi di atas ilmu dan wilayah dan kekuasaan tersebut. Apa namanya? Akhlakul karimah atau adab. Maka Rasulullah itu pernah mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dan ini hubungannya dengan dakwah. Dakwah tersebut itu sampai di titik itu, sampai di puncak apa? Akhlakul karimah. Biar umat itu mempunyai akhlak yang baik. Semua nabi seperti itu. Berarti kalau sebagai pendakwah, sebagai ulama itu harus warasatul anbiya, di akhlak. Nah, itu puncaknya. Hanya ilmu. Jadi di atas ilmu ada akhlak. Nah, makanya nggak heran orang-orang seperti taruhlah Fir'aun. Fir'aun pada waktu itu peradaban yang pertama Mesir, mampu membangun bangunan sebegitu hebatnya, mampu menciptakan teknologi yang hebat. Tapi bagaimana akhlaknya? Nah, itu. Karena berhenti di ilmu dan wilayah, nggak saan. Tidak ketemu di akhir. Akhlak di sini, akhlak yang lahir dari apa? Akhlak yang lahir dari iman. Bukan akhlak yang lahir dari sini, tapi yang di sini akhlaknya nanti. Nanti kalau akhlak yang lahir dari sini, maka akan berbuah apa? Berbuah keikhlasan. Akhirnya diorak digawe. Karena terkadang sekarang kan banyak digawe-gawe ya, dibuat-buat. Itu bukan akhlak yang tumbuh dari iman sebenarnya. Ben keto api, ben keto pantes, itu akhlak formal. Ada wong api, ada pas dewean sendirian. Nah, ini terbangun. Ini nanti hubungannya dengan ilmu. Makanya satu ilmu. Bagaimana kita mengetahui kalau ilmu itu benar? Jawabannya gimana? Karena ilmu itu didapat dari data yang benar. Bisa kamu mengatakan kalau ilmu itu atau data itu benar, itu bagaimana? Karena data itu diambil dari metodologi yang benar. Cara-cara yang benar. Kembangkan lagi, terus ditanya lagi. Lah kok kamu tahu-tahunya kalau metodologi itu benar? Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data itu benar. Karena diambil dari paradigma yang benar. Sudut pandang yang benar. Tanya lagi, lah kok tahu-tahunya paradigma itu kamu mantan paradigmanya benar? Dalamkan lagi. Karena diambil dari dogmatik yang dogma yang benar. Itu kalau kita alihkan bahasa ke agama. Ke agama, ilmu. Kalau ilmu memang udah universal ya, ilmu. Tapi kalau bahasa Inggris juga ada ya. Namanya science ya. Science kan ada science. Ilmu science. Nah, ilmu dengan data yang benar, metodologi yang benar. Metodologi yang benar itu di apa? Diambil dari hujah qat'iyah yang tadi dikatakan di sini. Makanya dakwah di sini adalah menggunakan hikmah adalah hujah qat'iyah al-mufidah lil aqaidil yaqiniyah. Nah, itu hujah yang kuat yang benar itu apa? Hujah yang berasal dari wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, diambil dari sana metodologinya nanti. Jelas. Makanya Sayyid Ahmad bin Alawi As-Saqaf itu punya kitab namanya Fawaidul Makiyah. Punya kitab namanya Fawaidul Makiyah. Di sana menceritakan madarikul ilmil hadis. Jadi cara-cara untuk mendapatkan ilmu itu ada 3 macam. Yang satu abarus shadiqah, dengan data-data yang benar, kabar-kabar yang benar yang berasal dari kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua al-hawasus salimah, dengan panca indera. Jadi yang pertama panca indera, abarus shadiqah. Yang kedua nadharil aqli. Nadharil aqli, penggunaan akal yang sudah dicerahkan. Itu mendapatkan ilmu yang benar, ilmu hadis. Beliau malah meringkas macam-macam banyak ilmu sekali. Ilmu yang ada di dunia, ilmu hadis itu banyak sekali. Diringkas di sana para ulama ada 4 macam, yang bentuknya syar'iyah, ada bentuknya adabiyah, ada yang bentuknya riyadiyah, ada bentuknya akliyah. Ilmu apapun ada di sana. Mau mengatakan ilmu umpamanya ilmu eksak perhitungan ada, ilmu handasah, ilmu jabar ada di sana.
itu masuk kepada ilmu-ilmu yang jenisnya seperti riyadiyah, perlu pelatihan, atau masuk ke ilmu akliyah seperti falsafat. Filsafat itu masuk kepada ilmu akliyah jenisnya. Ya, itu digabung hanya menjadi 4. Dan dari 4 ini nanti akan disempitkan lagi hanya menjadi 7. Dari 7 itu sempitkan lagi hanya menjadi 1. Satu apa? Ilmu tauhid itu sendiri. Ilmu pengenalan kepada Tuhan. Dan itu masalah ilmu. Nah, diambil dari metodologi yang benar. Ini bisa mengikuti nggak? Udah ya, pahami ya tadi ya. Nah, kalau mau bertanya, enggak. Ada yang bertanya. Bisa saja terus mengatakan metodologi itu benar. Dari mana kok bisa mengatakan benar? Karena diambil dari paradigma yang benar. Nah, di sini paradigma kalau bahasa agama itu yang disebut dengan rukun iman. Jadi seseorang itu harus punya iman. Ini kelemahan para ilmuwan yang itu kadang ateis gitu. Tidak beragama, tidak punya iman. Nah, ini nanti akan tersesat. Makanya banyak sekali para ilmuwan yang terkadang mentok di dalam keimanannya, di dalam pemahamannya atau di dalam filsafatnya, bingung mentok kemana karena nggak punya iman. Nah, jadi paradigmanya itu adalah iman. Nah, iman itu sendiri. Iman, nah terus ada hubungannya antara rukun iman dan di agama kan gini, rukun iman, rukun Islam, ada ihsan. Nah, nanti itu akan keluar hikmah. Ini loh maksudnya. Ini hikmah. Nah, kayak kita gunakan. Itu baru hikmah, dari kebenaran. Bil hikmah. Terus wa mau'izatil hasanah. Jadi wal mau'izatil hasanah sini dikatakan adalah amarati dzoniyah wa dalailil iknaniyah. Ini dengan dalil-dalil yang bisa memuaskan. Dalil-dalil yang bisa memuaskan, yang pas, yang proporsional. Kalau memang itu sudah tidak wajadilhum billadhi ya asan dengan bidalilin murokabin min muqaddimatin makbulatin. Itu dengan cara-cara kelembutan, cara-cara yang baik. Nah, itu ayat. Sekarang kita pergi ke lebih mendalam tentang masalah bagaimana gaya dakwahnya Rasulullah yang nanti akan ditiru oleh para wali songo. Itu ayat dari Qur'annya. Sekarang ad-da'watu shadiqah la yasbutu asluha wa tamtadu furu'uha wa tuti thamaraha atau thamroha illa ayyakuma binauha ala asasil hujjah. Dakwah yang benar ini tidak akan tetap pangkalnya atau akarnya tidak tetap, tidak kokoh akarnya, dan tidak memanjang cabangnya, tidak bisa menyebar luas kemana-mana. Nah, cabang yang luas, daun yang luas, akhirnya melahirkan buah. Karena yang akan diperoleh itu adalah buahnya yang akan dipetik. Kecuali ila ayyakuma binauha ala asasil hujjah. Kecuali dengan dibangun dengan pondasi hujjah yang kuat. Jadi orang berdakwah harus punya hujjah juga. Harus komplit juga. Wa yahbu bi anta'i kula madhhabin hakimin wa yahudu fiha bi kulli adabin jamilin. Nah, dengan adab-adab yang sempurna. Wa kadzalika karena dakwatuhu sallallahu alaihi wasallam ilal Islam fa innaha kanat mafufatun bima yaqrubul aqul ila qabuliha. Dan dakwah-dakwahnya Rasulullah, dakwah itu mengajak kepada agama Islam tersebut, itu dipenuhi dengan hal-hal yang mudah diterima dengan akal. Jadi sesuai pada waktu itu, seperti kayak Wali Songo datang ke sini tidak langsung membuka kitab seperti ini, karena dulu orang Jawa ada yang ngaji kayak gini, bingung semua nanti. Ya sekarang kan sudah familiar banget, yang namanya kitab baca di HP sekarang sudah ada, tinggal penggunaannya saja kita pelajari. Pada waktu itu belum ada, cetakan masih kurang, karena pada Wali Songo itu 800 Hijriah pada waktu itu ini, 800 Hijriah. Tapi perkembangan Islam itu sebenarnya udah banyak. Dan di hazanah Islam udah banyak sekali. 800 Hijriah itu kalau di ulama itu seperti generasinya Sahih Islam Zakaria Al-Ansori yang punya kitab
Minhajut Thulab atau Fathul Wahhab. Pernah tahu ya Fathul Wahhab itu Zakaria Al-Ansori. Punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia punya kitab Fathul Bari atau Syarah Bukhari. Syarah hadis Bukhari atau penjelasan dari atau komentar dari Syarah Bukhari. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu hidup pada masa itu, pada masa awalnya Wali Songo di sana. Tapi Wali Songo tidak langsung begini, buka kitab, buka ini bingung nanti masalah Jawa. Tapi disesuaikan. Nah, penyesuaian ini kalau bahasa Arabnya namanya muyasarah. Jadi Rasul itu pernah melakukan seperti itu. Pernah melakukan sesuatu hanya muyasarah, disesuaikan dengan orangnya. Nah, lanjut di keterangan ini dikatakan lagi, fakana sallallahu alaihi wasallam yura'i fi iblaghiha at-turuqal kafila binajahiha. Rasulullah itu sangat menjaga dalam menyampaikan dakwahnya, sangat menjaga sekali, hati-hati sekali. Jadi benar-benar memahami situasi dan kondisi pada waktu itu. Maka ada makalah mengatakan atau sebagai kaidah patokan ini, likulli maqamin maqalan yunasibuhu. Setiap tempat, setiap apa ini ada disesuaikan dengan makalahnya. Ini yang bisa disebut umpamanya ada hukum seseorang itu bisa bernilai, bisa berharga ketika mau menjaga tradisi atau menjaga ketentuan yang ada di situ yang dia tempati. Kalau tidak berarti. Contoh, kita bisa berharga di keluarga kita sendiri kalau kita menggunakan kode etik yang ada di keluarga kita sendiri. Kalau kita menggunakan dengan cara-cara di keluarga yang lain, terkadang bapak sama ibu nggak trauma. Bapak itu punya aturan jam 9 harus tidur, tidak dilakukan, tetap kita. Nah, itu terjadi pertentangan. Ada peribahasa Indonesia ya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ada istilah seperti itu kan. Nah, ini berhubungan dengan adat. Rasulullah itu juga menjaga itu, dan Wali Songo pun seperti itu. Jadi mempelajari dulu peradaban yang ada di sana, mempelajari budaya yang ada di sana, mempelajari adat yang di sana. Agar apa? Agar tidak bertentangan. Seperti yang dilakukan oleh Sunan Kudus pada waktu itu di Kudus. Makanya terkenal di sana itu sate apa? Sate kerbau kan, nggak ada sate sapi. Karena itu hanya menjaga supaya tidak ada benturan di antara budaya. Rasulullah pun seperti itu, mengikuti tradisi-tradisi kaumnya, tapi selaginya tidak melanggar syariat. Dalam kaidah fikih ada yang katakan al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sumber hukum. Tapi di atas adat itu ada syariat. Syariat itu muqaddamah al-adat. Syariat itu dahulukan daripada adat itu. Harus begitu. Harus ada seperti itu. Tuh. Terus lalu di sini ada yang berkesesuaian bahwa muni Wali Songo itu ittiba sunnah Rasulullah, sesuai sama Rasulullah. Nah, di sini Rasulullah wa yukhatibu kulla ta'ifatin ala qadri uqulihim. Ini adanya. Rasul itu khitab atau memberi pelajaran, menerangkan sesuatu sesuai dengan kadar akalnya masyarakat, tidak dipaksakan. Karena itu kalau untuk orang-orang yang berilmu itu termasuk kriminal. Orang yang nggak paham dipaksa untuk memaham, ini tidak kriminal, itu bisa dosa. Kalau orang-orang yang berilmu itu memahami hari itu, makanya harus tahu kita berhadapan dengan siapa, nah itu yang akan digunakan. Itu yang sama. Qadri uqulihim. Jadi Wali Songo seperti itu cara menggunakannya. Makanya seperti Sunan Ampel dengan bahasa yang bagus, sebenarnya itu diambil dari Al-Quran yang terkenal dengan falsafahnya Maulimo.
gitu. Moh limo enggak mau hal yang 5. Moh limo itu maksudnya, tapi bukan berarti enggak mau 5 yang 4 mau. Yang 6 mau, bukan berarti seperti itu. Moh limo wis telu wae ya. Bukan seperti itu. Moh limo moh madon, moh madat, moh main, moh mabuk kan itu. Itu dari dasar-dasar 5. Itu untuk menjaga sebenarnya hak asasi manusia. Hifdzul mal, hifdzul nafsi, hifdzul irdi, menjaga nyawanya, menjaga hartanya, menjaga nama baiknya. Itu seperti itu, menjaga akalnya. Kalau mabuk, madat itu merusak akal. Itu dijalankan oleh Sunan Ampel. Itu canggih banget itu. Dulu orang yang primitif kan. Nah, ilmunya primitif, satu, yang kedua terpengaruh oleh Hindu Buddha pada itu kan, orang-orang Jawa. Ya, teknologi udah canggih dalam penyebarannya, itu Sunan Ampel. Terus lagi yang sangat signifikan dari Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, menciptakan kaderisasi. Gitu. Ini penting sekali, menciptakan kaderisasi. Nah, yang paling mudah kalau kita itu ya menikah punya anak, dari anak yang paling mudah ya. Nanti bisa menyebar kepada yang lain. Nah, kaderisasi calon-calon. Makanya jenengan ini pemuda-pemuda ada yang dikatakan subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin hari esok. Nah, makanya harus, kalau Imam Syafi'i mengatakan tabahar qabla antaras. Nyegoro sih saat durunge dadi pemimpin. Nah, makanya ilmu itu data masukan semua, dipilah-pilih, disaring-saring, nanti disesuaikan dengan keadaan kita, sesuaikan dengan nanti tempat dan lingkungan mana itu. Jangan hanya menghabiskan umur di satu pengetahuan. Makanya dikatakan di Fawaidul Magiyah seperti itu. Seorang thalibul ilmi, seorang pelajar, itu hendaklah alla yastaghriqa umrohu fi fanin wahidin. Hendaklah jangan kamu habiskan umurmu untuk mempelajari satu pelajaran, satu fan saja. Nah, seneng tani gur tani, tok isu, sore, awan, bengi ning sawah. Ora peduli liyane. Tidak umpamanya. Atau seneng apa di fan apa, hanya itu saja. Jangan. Li'anna al-uluma muta'awinatun, karena ilmu-ilmu itu saling bantu-membantu, saling berhubungan, saling berkaitan. Baduha yarbutu ba'antun, saling berkaitan. Nah, itu menghasilkan sesuatu. Makanya buka wawasannya. Tapi harus ingat, harus disaring, dipilah-pilih. Dengan apa? Tadi udah dikatakan metodologi yang benar, punya paradigma yang benar, punya keyakinan dogmatik yang benar, itu dipegang dulu sebagai prinsip. Dimanapun tempat, dengan siapapun bergaul, kalau itu punya itu, nggak bakal akan terserang. Nah, dulu itu dijalankan oleh Sunan Kalijogo. Nanti ini akan berhubungan terus nanti dengan para Sunan. Sunan Kalijogo mengatakan di falsafahnya, yo ngeli tapi ojo keli. Istilahnya seperti itu. Karena apa? Siapa yang bisa menjalankan ngeli tapi tidak keli? Dia bergaul tapi tidak ikut ke sana. Kalau di hadis mengatakan gimana Kanjeng Nabi? Utlubul ilma walau bi shin. Carilah ilmu meski sampai ke negeri Cina. Tapi jangan kamu makan semua yang ada di Cina ilmunya. Lah kan nanti pulang bahasa udah hang heng hong. Sudah ada yang macam-macam. Belajar ke Cina jadi orang Cina, belajar ke Arab jadi orang Arab, belajar ke enggak, jangan seperti itu. Ada kalau orang Sunda kan bilang gini, herang China benang laukna. Ada herang China benang laukna, itu orang Sunda. Bagaimana? Kita masuk, tidak keruh di sana itu. Tapi intinya kena, ikannya kena. Nah, yang dimaksud Rasulullah itu seperti itu. Belajar ke Cina bukan menjadi orang Cina, kata Islam dan Muslim. Tapi yang dipakai apa? Nilainya. Nah, nilainya. Makanya orang-orang yang Rasulullah sulit. Karena ini nilai. Ini bentuknya intuitif ya. Intuitif. Makanya harus dipasangkan. Nanti kalau dipasangkan enggak ketemu. Isra Mi'raj banyak mengatakan itu kadang bid'ah itu ya. Acara rajaban apa jadi bid'ahkan.
Orang-orang rasio itu karena senangnya analisis kayak gitu, akhirnya ingin merasionalkan Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi yang dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, ini pas Rajaban ya, pas Rajaban, pas bulan Rajab. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, terus sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itu dirasionalkan karena di waktu malam, perjalanan malam. Subhanalladzi asra. Kata-kata asra itu perjalanan di malam. Dikatakan perjalanan malam berarti awalnya di malam, finishnya ya di waktu malam. Kalau perjalanan siang, ya berarti mulainya di siang, terus berakhirnya juga di situ di malam, hanya sebagian malam saja. Ya, itu ingin dirasionalkan, sulit. Teknologi itu lebih canggih lagi daripada teknologi yang objektif, sulit gitu kan. Makanya bagaimana dari kisah Isra Mi'raj, nggak usah terlalu mendetail atau mendalami biar dizohirkan, tapi ambil nilainya, ambil hikmahnya gitu dari perjalanan Isra Mi'raj itu. Karena Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu menjadi mi'rajnya orang yang beriman. Nah, itu ada pesan dari Nabi. Gunakan sholat itu sebagai mi'raj kita, sebagai hubungan kita, sebagai sowan kita ke hadiratnya. Tapi sebelum mi'raj ada Isra. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil. Nah, dalam tafsir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Auliya, punya tafsir namanya tafsir Al-Jilani. Dulu tafsir itu ditemukan di Vatikan, malah di gereja Vatikan sana. Jadi orang-orang barat itu mempelajari, jebule mempelajari, hari ditemukan orang muslim, jebule tafsirnya tersimpan di sana. Kenapa orang barat itu mempelajari Al-Quran, ajaran yang lain? Mereka itu baru sadar kalau Al-Quran itu sumbernya ilmu, benarnya mentok, cuman terus diam-diam. Tapi karena memang tujuannya hanya di dunia yang empiris ini, dunia yang objektif ini, enggak karena subjektif dan ke yang maha subjek, hanya yaitu yang mereka dapatkan wilayah di dunia, kekuasaan di dunia. Islam pada waktu itu lebih canggih, lebih hebat, dan lebih makmur daripada orang-orang sana, orang barat. Hingga akhirnya orang barat itu sadar, oh Quran ini masanya, akhirnya dipelajari, hanya bisa mengalahkan muslim lagi. Itu cerita. Nah, itu kisah dari tafsir Al-Jilani. Nah, tafsir Al-Jilani itu mengatakan, di sana Kanjeng Sunan mengatakan, Masjidil Haram itu maksudnya apa? Tiada lain adalah hati kita. Kalau lebih lembut lagi, Masjidil Haram itu adalah hati kita. Biar nanti kita sambungkan bahwa sholat itu mi'rajul mu'min. Jadi nanti ke pribadi masing-masing. Jadi nggak usah masuk di cerita itu, misalnya begini. Itu dulu. Masjidil Haram itu adalah hati kita yang sebenarnya. Jadi Masjidil Haram itu kan Baitullah. Baitullah di mana? Itu di sini. Nah, ketika apapun nanti bentuk peribadatan yang jenengan, fokuslah di sini. Fokuslah di kiblat ini. Salat zahirnya madhep Ka'bah yang ada di Makkah, tapi sebenarnya hakikatnya kita itu harus fokusnya di sini, hatinya yang kita itu tenangkan apapun. Karena Masjidil Haram dikatakan haram, kenapa? Karena ada hal-hal yang diharamkan di sana yang dihalalkan di tempat yang lain. Seperti berburu itu nggak boleh, sana nggak boleh. Nah, dan sebaiknya, alangkah baiknya memang kalau kita punya seperti itu. Jadi nggak memfonis orang itu melarang kepada orang jangan begini, jangan dulu. Kita doktrin diri sendiri saja. Jadi saya punya Masjidil Haram, ada haram, ada yang nggak boleh buat saya. Itu cara menjaga yang sini, menjaga hati. Itu. Dan di Masjidil Aqsa, lalu ke Masjidil Aqsa. Di sana diterangkan juga. Masjid tempat sujud. Aqsa itu pol-polan, mentok. Nah, di situ manifestasi dari asma dan sifat, nama dan sifat-sifatnya Allah itu sendiri. Jadi dunia ini adalah manifestasi dari asma dan sifatnya Allah. Nah, dari Masjidil Aqsa ini lahirlah akhlak dari keimanan itu sendiri. Lah, akhlak itu apa? Akhlaknya dari sifat-sifat dan asmanya Allah. Contoh, Ar-Rahim. Berarti kita memang harus punya rasa welas asih, Rahman dan Rahim. Ada lagi nama Sabur, berarti kita harus sabar. Syakur, kita harus
syukur, baik, banyak sekali. Nah, jadi perjalanan Isra nanti melahirkan amal soleh, gitu loh. Kalau sudah melakukan kebenaran amal soleh, baru bisa merasakan mi'rajul mu'min, baru bisa merasakan bagaimana nikmatnya munajat, gitu loh. Nah, kalau udah nikmat munajat, kita akan disadarkan dimanapun, di tempat manapun, kita akan tersadar kepada yang maha subjek. Mau apa-apa itu ada tembung, ada tembungan. Sebelum yang lain, sini dulu Allah dulu, gitu nanti. Karena sudah Masjidil Aqsa, udah ke Masjidil Aqsa, mau mi'raj, mau apapun Allah. Makanya mudahnya seperti ini, nanti bisa dilakukan. Kalau bangun tidur yang pertama kali diambil apa? Yang pertama dilakukan wis jujur aja. Tetep HP. Wah, ono wae apa iki? Ono status apa iki? Sopo sing nyindir aku? Sopo sing nyinyir aku? Semuanya seperti itu. Pasti HP. Karena manusia itu katakan Ibnu Zaman, habis zamannya HP, HP. Nah, sekarang kita rubah. Hal itu kita rubah. Nafas sebagai modal kita. Tiada lain. Modal yang paling luar biasa adalah nafas kita. Tanpa nafas kita nggak bisa beraktivitas. Tanpa bisa melakukan kreativitas dan apapun. Padahal kreativitas sumber juga untuk apa? Biar dapat apa? Kita katakan uang, duit itu sebenarnya kalau secara makna subjektif ya, kalau dia pandang secara pandangan subjektif, uang itu adalah hasil kreativitas. Tapi kalau objektif sebagai alat tukar. Nah, dengan alat tukar itu siapapun bisa ditukar dengan uang. Nah, orang-orang yang mencari kepuasan di objektif itu berarti mengejar uang untuk memenuhi kepuasan, ya zahirnya itu maksudnya. Tapi kalau dikembalikan secara hakikatnya, oh uang itu adalah hasil kreativitas. Kita itu harus kreatif. Nah, itu yang namanya nanti rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah seperti itu nantinya awalnya. Karena pahamnya kreatif, baik. Nah, sampai mana barusan? Uang. Sebenarnya ngetes maksudnya ini mengikuti dia itu tak tanya itu sampai mana itu cerita belum pernah tak tanya sampai mana. Jangan-jangan orangnya di sini, hatinya di mana, orangnya sini, pikirannya di mana itu. Gitu. Nah, kembali, itulah Isra Mi'raj. Kita melakukan biar melahirkan amal soleh, melahirkan akhlak. Itu kuncinya di mana? Kuncinya di iman. Nah, jangan lupa dimanapun tempat, dimanapun iman harus dipertebal. Imannya terus dipertebal. Setiap pembuktian apapun nanti akan sandarkan dengan untuk mempertebal keimanan. Makanya ada ayat mengatakan di sana, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa mil ardi mislahunna yatanazzalu amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan langit 7, bumi 7 dan seisinya semuanya. Nah, dari situlah banyak permasalahan yang muncul. Hadir suatu kegiatan apapun itu akhirnya kan muncul di sana. Yang meneliti bumi, meneliti angkasa dan yang lainnya banyak sekali kebaikan dan keburukan terjadi di sana. Nah, itu ada tujuan. Tujuannya apa? Lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan lupa itu. Agar kamu itu mengetahui, kamu mengerti bahwa Allah itu atas segala sesuatu itu maha kuasa. Kita harus ingat, semua kekuasaan Allah itu. Kalau itu bisa dipahami, dimasukkan ke sini, hilang rasa sombong, hilang rasa ujub, hilang rasa ria akhirnya. Ini akhlak iman, bukan akhlak sini. Makanya kita nanti di mana bisa apa adanya. Apa adanya. Kalau bahasa ini, be yourself. Jadi diri kamu sendiri. Nggak usah dibuat-buat lah, apa adanya. Nanti kalau itu dilakukan,
Nah, ini akan merasakan satu kehebatan yang luar biasa. Dulu saya mengatakan Habib Husain bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad Al-Attas, dia mengatakan seperti itu. Kita itu apa adanya saja, itulah akhlak iman. Secara gampang dia mengambil dalilnya lam yalid walam yulad, kan enak ya, enak. Siapa yang nggak hafal itu kulhu apa sholat yang mana ya sholatannya kulhu nggak usah yang lain-lain. Padahal itu ada maknawi yang luar biasa. Lam yalid walam yulad apa artinya? Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Nah itu kalau ditarik lagi kita kiaskan untuk diri sendiri, tidak untuk difatkan untuk orang lain, buat diri sendiri kok, dengan diri sendiri. Itu apa adanya. Awalnya apa adanya, tidak dibuat-buat. Makanya kita nanti bisa belajar sabarnya jadi sabar beneran, bukan disabar ke. Omongin jen ya soleh tenan, ora disoleh ke. Omongane ya apik, ora diapik jen ngono kuwi. Karena pun pakai rasa, ada ruhnya, lahirlah itu. Karena biasa kalau dibuat-buat itu ada kepentingan. Kepentingan apa? Kalau di Arab itu namanya hududun nafsi, bagiannya nafsu, kepentingan diri. Itu ada kepentingan diri. Nah, ini yang namanya bukan adil. Orang yang adil itu tidak mementingkan diri sendiri. Ciri-ciri adil. Ciri-ciri adil. Bagaimana berbuat adil? Tidak mementingkan diri sendiri. Lalu terus kalau tidak mementingkan diri sendiri, kita melakukan untuk kepentingan siapa? Ayo, kepentingan siapa? Kepentingan apa? Satu, kepentingan Tuhan, kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apapun kreativitas, satu itu Allah dulu. Biar lahir lillahi ta'ala, biar lahir inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Itu caranya. Satu itu. Dua, baru kepentingan umat, kepentingan bersama. Nah, kepentingan diri ini nggak usah kamu pikirkan, pasti akan terfasilitasi. Cuman terkadang itu egois. Ini dulu, akhirnya sulit diperoleh. Padahal itu begitu caranya. Makanya ada istilah, ya dari guru saya juga Ibu Semata, ada istilah lucu ya. Jadi ada singkatan lucu. Ini bisa diingat nanti ya. Namanya AIU. AIU ya. AIU dari mana? Alif patah, A, alif kasroh, I, alif domah. Nah, belajar lagi ya, batasa. AIU. Apa AIU? Alam, ilmu, umat. Alam, ilmu, umat. Nah, fathah, kasroh, domah. Fathah maknanya membuka. Kasroh namanya mecah, domah maknanya kumpul. Fathah semua buka dulu. Pingin paham, buka dong pikirannya. Pingin paham, buka dong hatinya. Buka apa? Buka, gitu. Kalau orang anak muda ya bukalah hatimu. Itu kan gitu ya. Kalau nggak mau buka hatinya, mau PDKT 1 minggu sekali setiap malam minggu, nggak bakal bisa. Wong belum dibuka. Mau seminggu 3 kali juga ya nggak bisa karena nggak dibuka. Jadi buka itu penting sekali, pembukaan. Kalau sekarang namanya udah agak canggih karena biar agak syar'i. Mulai dikatakan ta'arufan. Padahal ketemunya sama aja. Wis padha wae. Mbiyen tembungnya pacaran saiki ta'arufan. Sama aja ben kelihatan syar'i. Nah, tapi enggak masalah kok. Yang penting kita sudah punya prinsip itu, kita punya batasan, kita punya ini, aman-aman saja. Kita nilai yang nanti akan diambil. Fathah, kasroh itu pecah. Jadi kasroh itu pecah. Namanya pecah itu nanti banyak apa? Di I itu adalah ilmu. Nah, dengan ilmu kita memecahkan sesuatu itu dengan ilmu, pecahkan dapat hasil. Itu A I U, mudah kan? Diingat kan? A I U itu modal dengan ilmu. Terus saya tanya, ilmu itu gimana tuh maksudnya tuh? Setiap orang kok ya belajar ya ilmu. Ini cari ilmu gimana tuh? Nek cara jagragi ya. Kalau jagragi kayak apa? Apa abang?
Apa ijo? Apa gede? Apa dhuwur? Apa cendek? Apa gimana? Apa panas, apa dingin? Ilmu itu piye gitu. Ya. Itu juga membingungkan ya. Gini loh. Cara pentasawurannya atau mendeskripsikan ilmu secara mudah. Imam Ghazali juga menceritakan gitu. Ilmu gini. Ini orang manusia. Jadi diberi berbagai macam fasilitasnya, alatnya. Punya keinginan. Awalnya ingin minum di sini. Di sini pun sudah ada tersedia. Taruhlah. Nah, di sini kita butuh ilmu agar bisa merasakan kesegaran minuman ini. Nah, ini orang, ini alat, ini diem gini. Nah, ilmu itu adalah cara bagaimana ini bisa di sini segar. Itu ilmu. Ketika melahirkan ilmu, oh gini, oh gini, oh gini, oh gini. Itu ilmu. Paham? Saya menggambarkan ilmu kayak gitu ya. Paham ya? Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang dicari, yang diinginkan. Itu ilmu. Bentuknya gaib makanya al ilmu nurun. Nah, ilmu itu cahaya, bukan nurun. Ini koncone tak turun nih. Oh enggak iso tak turun, ujian enggak iso turun. Apa orang ilmu nurun jadi nurun sapa? Nurun kancane, nurun bayi. Kakaknya bukan. Das al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu ada di dada. Ilmu itu ada di hati. Kembali ke sana. Ilmu itu di sana letaknya. Bukan cukup hanya otak, bukan cukup hanya akal, tapi lahir dari hati, lahir dari keimanan. Itulah yang sebenarnya ilmu. Makanya ada nadzam Arab matan gini, ilam takun hafidhan wa'iya fajam auka lil kutubi la yanfa'u. Kalau kamu itu bukan seorang yang wa'iya, hafidhan wa'iya. Hafidhan itu menjaga, hafal, wa'iya itu berarti ya dia menjaga mendapatkan ilmu itu, gelem ngangen-ngangen, gelem merenungkan gitu. Akhirnya kepegang gitu. Maka fajam ukal kutubi layan fa'u, kamu mengumpulkan data bagaimanapun nggak akan bermanfaat. Nanti umpamanya menyusun skripsi, kalau nggak hafidhan wa'iya, kamu nggak di situ, nggak diangan-angan, nggak direnungkan, nggak dihayati, nggak ada ruhnya. Setelah selesai skripsi ya udah bar. Apalagi pesan. Apalagi pesan. Nah, itu manfaatnya di mana itu? Hasil tesis itu nantinya. Karena sekarang serba digital loh, cepat. Nah, seperti itu. Akhirnya di bait yang kedua bagaimana? Atadoru bil jahli fil majlisi. Terus wa ilmuka fil kutubi mustauda'u. Bagaimana kamu hadir di satu majelis dengan kebodohan, tidak ada ilmu, dan ilmu kamu ada di lemari, ada di buku. Kalau sekarang Google kan gitu. Kalau kamu pun nggak ada renungan, nggak ada pemahaman, nggak ada pengertian, terus kamu PDA sekarang ada di HP, barang HP. Nanti kalau nggak ada wifi, kalau nggak ada sinyal, hayo jur piye. Kan gitu. Apa mau seperti itu? Nggak bisa. Gitu loh. Nah, itu penting, itu masalah babakan ilmu. Kembali. Ini waktunya masih berapa ini? Masih ada ya, bentar ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, kembali, yad'u ilal haqqi wa yatslu da'wah bil hujjah wal Qur'anil Karim lam yanda aslan min usuliddin. Dari dakwanya Rasulullah di sini tetap menggunakan hujah-hujah yang kuat, tidak meninggalkan pokok dari permasalahan yang pokok yang mendasar. Karena apa ya, tuh ketauhidan, keyakinan itu. Jadi bukan di amaliyah dulu. Jadi orang berdakwah itu jangan dulu seperti Wali Songo itu harus sholat dulu, harus zakat dulu, harus begini dulu, atau harus kamu auratnya tertutup dulu, kan tidak. Wong biyen iki orang-orang jadi wong biyen nganggo kan kembenan rotok. Ya apa ya sulit tak orang ono pabrik rong dibangun dengan berbagai macam. Tapi apa yang dikembangkan dulu pendekatan para wali songo dan persuasifnya itu? Yakin dulu, iman dulu.
punya akidah dulu. Rasulullah pun seperti itu dulu. Karena ada orang yang sowan untuk menjadi orang yang benar bagaimana, udah yang penting kamu jangan marah. Gitu toh pelajarannya. La taghdab, jangan marah, pulang. Yang penting nggak marah. Sholat ora, zakat ora, puasa ora, tapi menjaga agar tidak marah. Itu pendidikan, tapi tidak mentok di sana, nanti akan berlanjut. Pendidikan itu terus meningkat gitu nanti. Itu dulu, sadar dulu, nyaman dulu, sedikit-sedikit. Ada lagi yang bertanya, seorang kabar Rasulullah, seorang pengembala. Rasulullah, kalau pegang anu batal ndak? Itu pegang anunya sendiri, batal ndak? Enggak, daging secuil kok batal. Mengatakan gitu loh. Sesuai pada waktu itu, proporsional banget. Melihat kondisi banget pada waktu orang lagi baru mengenal Islam, baru ini. Itu dakwahnya persis seperti Wali Songo. Makanya Sunan Bonang dengan penuh etika dan estetikanya melahirkan kesenian budaya sesuai lah ya. Melahirkan wayang kulit, terus gamelan, karena orang baru itu seneng banget kalau ada acara kayak gitu, tetap diikuti. Tapi setelah itu baru dibarengi dimasukkan banyak, ada akidah pelajaran keyakinan gitu. Dan persis di sini Rasulullah seperti itu, tidak salah, makanya berhasil. Terus wa azahan anhu kula subhatin yada'uhum da'wa bil hujjah wa yadfa'u makana ya'ridun nasi min syibhin. Ketika berdakwah itu harus dengan data yang benar-benar data yang pas. Jadi bisa menghilangkan keraguan seseorang. Ayo mau berdakwah orangnya aja ragu kok mau meyakinkan orang lain. Bagaimana orang lain yakin kalau dirinya aja masih ragu. Ini kunci juga di sana. Temukan keyakinanmu, temukan dirimu. Wa min madhahiri da'wati irsalul hukbil balighah wa kasrati ma fil kitabil aziz wal hadis syarif. Minal hikami ra'i'ah tadulun nadhir ala anna da'watal Islam qaulu faslin wa ma huwa bil hazal. Dalam berdakwah benar-benar harus menyatakan, merealisasikan bahwa Islam itu benar-benar agama yang hak dan terbukti, dan kebenaran pasti akan dibuktikan gitu, dan akan dirasakan oleh semua, oleh semesta alam, oleh siapapun akan merasakan. Ciri kebenaran tidak akan lekang dimakan waktu cirinya. Makanya masih ada sampai saat ini ler iler kan, dan wong sumilir apa itu tanda kebenaran, nggak akan lekang dimakan waktu. Nah, dan kebenaran dalam setiap teori itu adalah Al-Qur'an, asdaqul kalam, sampai hari kiamat pasti akan terjaga. Itu ciri. Kalau yang tidak benar tinggal tunggu saja, fantadzirus saah. Kalau nggak benar fantadzirus saah, pasti akan hilang, pasti akan rusak. Nah, gitu ya. Kembali ini masih gitu. Terus lagi di sini wamin uslubihi, dan setengah dari gaya-gayanya dakwanya Rasulullah dalam berdakwah. Sawu tasyabihil badi'ah wa darbil amsalir ra'i'ah walin tasbih wa tamsil atharun kabirun fi ja'lil haqa'iqil khafiyah. Menggunakan dengan kalam amsal. Alam amsal itu seperti peribahasa, syair, atau yang mudah diingat di adat pada waktu itu. Makanya komplikatif banget. Wali Songo itu memiliki semua yang dibutuhkan di orang Jawa itu. Dan Rasulullah pun seperti itu. Karena itu yang nanti akan melahirkan apa? Berarti ada asar, ada pengaruh besarnya itu nantinya. Kan ada, kita kenal dulu ada yang namanya Doran, Kanjeng Sunan nggih, melahirkan Doran. Terus ada lagi Sunan Derajat yang dengan istilah heneng, hening, henung sampai saat ini. Itu karena kata-katanya seperti sastra ya. Sastra heneng, hening, henung itu adalah kebenaran. Rasulullah pun seperti itu. Apalagi Rasulullah dia menerangkan sendiri bahwa dia itu adalah jami'ul kalim,
Dia yang Jami'ul Kalim itu mengumpulkan beberapa kalimat. Maksudnya kalimatnya padat, singkat, lugas, tapi maknanya luar biasa. Itu dicontoh oleh para wali songo pada waktu itu. Nah, di sini pun diterangkan seperti itu Sayyid Muhammad di dalam Siratun Nabi. Sirah itu sejarah perjalanan hidup, atau yang kita kenal itu biografi lah. Gampang biografi. Biografinya gimana? Biografinya gimana? Nek Arabe sirah. Nggih, sirah. Kalau ini sirah. Itu sirah. Siratun Nabi. Makanya di sini menceritakan tarol mukminin fitawaduhim, ini contoh ya, contoh Rasulullah dalam menggambarkan kalimat-kalimat tamsilnya, amsalnya. Kalau Sunan Kalijogo dengan ler-ilernya kan gitu. Terus Sunan Bonang dengan yang lainnya lah itu. Kalau Sunan Derajat hening-heningnya. Nah, ini Rasulullah ada nih. Tarol mukminina fitawadihim wantarahumihim wa ta'antufihim kamitsli jasadi. Idza shtaka udwun ta'illahu sa'iru jasadihi bisahar walahuma. Coba kamu lihat orang-orang yang beriman. Kamu lihat banyak orang-orang beriman. Kamu lihat di sisi mana? Di saling asah, asih, asuh. Di dalam asah, asih, asuhnya benar-benar bersatu, seperti satu kesatuan, digambarkan seperti jasad. Rasulullah menggambarkan seperti jasad. Ketika satu jasad mau selulupen tahu ya. Jadi mau di sini kok oleh cenut-cenut itu kan ini cenut-cenut tidur aja susah. Jadi semua merasakan. Itulah gambarnya orang yang beriman. Jadi begitu bareng-bareng persatuan yang sangat kuat, dan Rasulullah itu menginginkan bahwa seluruh umat itu beriman semua. Kuncinya di iman. Untuk biar bersatu, untuk biar punya rasa yang sama, itu harus iman dulu yang masuk. Jadi kuncinya segala sesuatu adalah iman yang masuk ke dalam qalbu. Nanti iman kan hanya di ucapan. Iman masuk ke sini dirasakan, nanti masukkan lagi ke dalam qalbu. Ini tandanya. Ini Rasulullah. Makanya kan lakon Rasul itu langkut ja'ankum min anfusikum azizun alaihim ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina, itu yang garis bawahi. Rasulullah itu harisun alaikum bil mu'minin. Ayolah jadi orang yang beriman. Tebalkan iman. Nanti di iman lahir ilmu. Dengan iman lahir akhlak. Dengan iman semua yang kamu butuhkan, iman dulu. Jawabannya di iman dulu. Gitu. Nanti ada yang jadi guru, iman dulu. Yang jadi pejabat, iman dulu. Yang jadi seniman, sastrawan, budayawan, iman dulu. Masukkan. Nah, nanti akan benar, nanti akan mendapatkan buah yang luar biasa. Ya begitulah. Gimana? Kesimpulannya? Apa yang didapat dari penjelasan masalah ini, dari dakwah ini? Apa kesimpulannya? Apa coba satu aja ya pendapat. Apa anjur akhirnya? Nah, yang simple, yang lugas, yang padat, mudah diingat. Ayo. Iman. Terus iman bagus. Nanti bisa digabungkan. Yang lain? Apa? Akhlak. Terus apa dari kesimpulan ini? Udah, ini yang perempuan enggak ada idenya. Nggak ada idenya dari tadi, dari kesemuanya itu, dari tema dakwah ini apa? Kita berdakwah, yaitu kesimpulannya adalah iman akhirnya apa? Iman melakukan kebenaran.
Dengan iman kita melakukan kebenaran. Inilah rahasianya dakwah. Bohong kalau mau berdakwah. Perintah orang gini, dia nyandak. Namanya koni iso ngajar, ra iso koni dakwanya kos. Paham ya? Dengan iman. Iman yang maksud dalam jadi iman kita melahirkan kebenaran. Jadi melahirkan kebenaran atau melakukan kebenaran. Jadi kita semuanya ini hanyalah apa? Kita dituntut untuk melakukan kebenaran tersebut. Nah, bagaimana cara mencari kebenaran? Tadi sudah saya terangkan secara jauh, panjang lebar, mulai dari ilmu, metodologinya, paradigmanya, dogmatiknya gitu ya. Akhirnya puncaknya nanti di iman. Makanya iman untuk melakukan kebenaran. Itu saja kesimpulannya dari yang panjang lebar. Nah, nanti dianalisis sendiri, menghasilkan tesis sendiri. Ya, mudah-mudahan di acara ini, kegiatan ini kita mendapatkan pemahaman, kita mendapatkan hidayah, taufik, inayah, kemanfaatan di dunia wal akhirah, bisa membuat kita menjadi manusia yang sadar dan eling. Nggak cukup eling urusannya akhirat tok, nggak cukup sadar urusannya dunia tok. Tapi dunia akhirat itu adalah satu pasangan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau kita tembungakan itu adalah orang yang sadar dan eling. Itulah manifestasi dari manusia yang sempurna. Sadar eling, apik kabeh dunya akhirat. Sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila ahsanit thoriq wa syarifut ta'wiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.